Podcast Diary. Kira-kira bahas apa sih? Cek. Wah, episode kali ini rame banget nih guys. Di studio tuh banyak banget penonton alay. Tuh, ada monyet juga ternyata. Senang banget nih bisa menghibur kalian lagi yang ada di rumah dan yang pastinya sudah menunggu-nunggu Podcast Diary. Dan tentunya kita senang banget bisa menghibur dengan cerita-cerita menarik, terlucu, terhot, terhits pokoknya ya dari selebriti Indonesia lainnya. Nah, hari ini pastinya masih seputar cerita dari selebriti Indonesia. Wah, kira-kira bintang tamu kita hari ini siapa sih? Oh, pada penasaran kan? Siapa nih penonton di studio? Siapa kira-kira? Kok masih sih? Tante Lala. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Dia adalah seorang penyanyi dangdut ya. Dan dia juga bisa ngelawak. Dia juga smart. Pokoknya luar biasa bestie aku yang satu ini. Langsung aja kita sambut, ini dia Alif Jocelyn. Gimana kak? Belum di sini. Alif, apa kabar? Kabarnya baik-baik sahaja. Makasih Kak, loh. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini baik banget yang nonton ya. Iya, ada monyet. Makasih banyak loh Alif udah menyempatkan waktunya datang di Podcast Diary. Thank you banget loh. Sama-sama, Kak Au. Pasti sibuk banget kan? Banget. Iya, sibuk. Asal jangan sibuk mengurusi hidup orang. Oh. Lain lagi ya kak ya. Iya, lain lagi ya. Itu untuk jenis lain lagi ya. Alif, tadi ini sebelum kesini dari mana? Dari tadi mau kemana ya? Emang Dari rumah. Hari ini memang mau spesial buat Diary Kak Au. Oh. Tapi ngomong-ngomong, Alif kan sekarang ini udah punya manajemen baru. Sangat dia sama manajemen. Iya ya. Ngomong-ngomong udah punya manajemen baru, terus katanya namanya juga baru. Oh, jadi si Aulianya udah nggak dipakai lagi. Kan udah ada kakak. Terus dia yang kartu keluarga udah diganti juga. Enggak dong. Oh, udah. Jadi nama panggungnya sekarang Alif Jocelyn. Artinya apa sih? Jocelyn itu diambil dari bahasa Turki. Ceritanya gimana Diambil tuh? dari bahasa Turki dan kemarin itu kan Alif manajemen baru. Jadi kayak pengen ada yang baru gitu loh. Oke. Dikenal sebagai ini Alif yang baru. Terus tuh aku akhirnya nyari tuh sama-sama nyari sama manajemen aku. Nyari apa ya yang bagus tambahannya. Yang tadinya ini nih sekalinya dapat yang Jocelyn ini. Aku ngomong dong ke mamaku, aku bilang, ini bagus nggak pilihan? Nah, yang Jocelyn ini yang paling, dan artinya juga bagus. Artinya apa kalau boleh tahu? Artinya itu kayak semangat, kuat dan bersyukur apa gitu. Tapi gimana perasaannya dengan nama baru ini gimana? Iya aja. Ya semangat karena ya semoga dengan nama baru ini membawa rezeki, membawa dampak yang lebih positif dan baik lagi. Amin. Nah, sekarang kan ini manajemennya baru. Terus ini kegiatannya apa aja nih? Pastinya kalau kakak lihat sih di sosial media Alif tuh sekarang lebih produktif, lebih banyak kegiatan gitu. Jadi sekarang tuh memang lagi sibuk, kemarin tuh lagi photoshoot gitu-gitu. Cantik banget loh itu. Makasih kau. Langsung kayak beda banget. Jadi jujur untuk yang Alif sekarang tuh karena manajemennya baru juga ya, jadi kayak lebih ada vibes baru aja untuk Alif gitu. Jadi kayak beda lagi, oh ini si Jocelyn ini. Iya, cantik banget, best. Cantik banget, photoshootnya bagus. Kasih ke Aul. Nah, di manajemen baru ini belum lama juga sih. Semoga aku sih harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi. Aku juga bisa lebih produktif lagi dalam kerjaan, dalam bikin konten, dalam sosmed dan semuanya. Selain photoshoot, apalagi nih kegiatan yang akan datang?
Single kah? Rencana. Spill dong, singlenya gimana? Yang goyang-goyang kah atau gimana? Ada judulnya. Yang G-boy itu. Oh, yang itu. Yang itu aku tahu. Itu lagu Baba. Iya, jadi rencananya kan Alif kan dikenal dengan yang gila nih Kak. Yang kayak anaknya tuh kayak sarkas banget gitu ya. Jadi harus yang ala-ala yang lebay genit-genit gitu. Oke. Jadi lagu yang lagi digarap sekarang konsepnya genit-genit manja Iya, gitu ya. genit sesuai dengan karakter aku. Karena aku kalau misalkan Kakak tahu kan, kalau misalkan aku sok yang serius, orang tuh pada kayak apaan sih ini bukan Iya, gitu. Apalagi setuju. si Ridwan ini agak gimana ya teman aku yang satu ini. Pokoknya kalau agak diam aku sedikit ini katanya, nggak bisa dia. Aku tuh harus kelihatan. Ntar nanti di single itu ada ini juga gak? Kayak ada lawak-lawaknya dikit gak sih? Pembuatan video klipnya? Belum tahu sih, tapi kan ceritanya ini agak genit-genit, mungkin lebih kayak ke rar gitu. Oke, ditunggu ya raw-nya dari Alif. Oke, ngomong-ngomong karir Alif yang sekarang ini, kalau boleh tahu gimana sih pertama kalinya Alif tuh menjadi penyanyi dangdut gitu? Bagaimana bisa atau ada seperti apa keputusan yang Alif buat sehingga kayak aku mau jadi penyanyi dangdut nih gitu. Penyanyi dangdut. Sebenarnya dangdut ini udah nggak asing lagi kayak di telinga aku karena memang dari kecil itu udah didengar sama para tetangga semuanya sebenarnya dangdut. Pokoknya jadi di sana di mana Samarinda ya? Setiap hari dangdut terus putarnya. dangdut. Jadi tiap aku bangun tidur nih. Oke, tidur nih, udah bambung-bambung tuh. Iya udah dangdut dangdut tang dangdut. Lagunya Inul dulu, Bunda Inul. Lagunya ingat banget aku itu yang para penonton. Para penonton aku langsung gini. Jadi aku di kamar mandi tuh langsung udah nyanyi. Pokoknya dulu di kampung aku tuh semuanya penggemarnya dangdut guys. Jadi aku tuh akhirnya mau nggak mau ikut dangdut juga dong. Karena memang di lingkungan aku nggak ada yang suka pop, semuanya dangdut. Oke. Jadi ikut-ikut lagunya Bunda Rita, Bunda Inul, terus tuh lagunya Umi Elvi Sukaisi, Roma Irama, semua tuh kayak gitu-gitu. Jadi dari kecil tuh udah dengernya dangdut gitu. Iya udah diajarin dangdut. Terus kenapa kayak kayaknya gue harus jadi penyanyi dangdut nih gitu? Akhirnya karena dulu ya, dulu kan aku dari kecil tuh Kak, dari umur 3 tahunan. Oh aku lihat kan ada videonya. Gimana gue ya? Gitu. Nanti edit ya. Kalian mau lihat nggak? Ada nggak tapi videonya? Ada tapi di IG. Oh nanti bisa dia. Kalian mau lihat nggak Alif waktu kecil? Ini dia tayangannya. Nah tuh, itu tayangannya itu yang barusan itu ya kan? Saking lucu itu kayak, tuh dari kecil udah goyang. Gini-gini nih. Iya, gini-gini bener. Iya, Lucu jadi- kan? Ya tim, oke tim. Jadi memang dari kecil tuh udah diajarin goyang dangdut, joget dangdut. Jadi kayak pokoknya kalau misalkan ada orkes tunggal, organ-organ tunggal tuh aku nggak boleh ini nih. Nggak boleh Ikutin ketinggalan nih. gitu. Pokoknya dulu Kak, sampai aku tuh pernah ikut lomba joget. Ikut lomba joget gitu kayak nyanyi itu nyanyi lagu dangdut gitu musiknya. Aku kalau nggak juara, aku nangis. Aku Terus? pernah sampai komplain ke panitianya karena ini kan aku udah ngebor banget nih, ngebor banget. Sekalinya yang juara, aku tuh dapat juara tiga. Dapat juara 3. Nah terus tuh aku nggak terima dong. Aku nggak terima, itu masih kecil, belum sekolah, nggak terima. Terus aku komplain ke panitianya, aku bilang gini, kembalikan keringatku tadi. Kembalikan keringatku. Ya Allah, kembalikan keringatku. Tadi aku joget di situ sampai keringat gitu-gitu. Ya Allah, pembahasannya anak kecil udah ke itu banget ya. Iya, terus tuh pokoknya aku nggak terima Kak. Terus tuh pernah juga aku lomba makan kerupuk. Tau kerupuk bulat itu kan? Iya. Gini, aku kan ompong di depan. jadi aku makan kerupuk itu meleleh karena nggak bisa kegigit. Iya. Terus tuh lombanya waktu itu tuh
jadi putar musik sampai selesai berapa detik gitu, itu lagu dangdut juga. Jadi sehari-hari tuh udah memang Dengan lagu dangdut. Pokoknya lengket banget di telah aku lagu-lagu dangdut. Terus belajar nyanyi tuh gimana? Kalau belajar nyanyi itu sebenarnya dari kalau mama aku kan memang penyanyi dulu. Oh, penyanyi. Oke. Penyanyi. Terus tuh beberapa keluarga aku juga ada yang musisi. Jadi kalau misalkan lagi karaokean tetangga gitu, kalau siapa aja dekat rumah itu selalu ikut terus diajarin. Oke. Nyanyi lagu ini ingat banget dulu aku diajarin pertama kali itu lagunya Perpisahan. Perpisahan. Berat ya, Say. Perpisahan lagunya. Terus tuh aku Nggak goyang Inul. itu goyang Inul belum. Oh, Pertama belum. kali yang Perpisahan Iya, itu Perpisahan. aku diajarin buat nyanyi. Nah terus tuh apa namanya pas aku nyanyi lagu Perpisahan itu kan aku tuh disuruh kamu harus menghayati lagu ini. Sedangkan aku kan masih kecil ya, Iya. masih belum paham gitu-gitu. Tapi mulai dari kecil tuh memang udah diajarin dangdut. Terus setelah sering dengerin lagu dangdut, terus juga suka ikut lomba-lomba dangdut gitu. Akhirnya untuk memutuskan, oke, gue bisa naik panggung nih. Itu usia berapa? Usia jadi biduan Oh, maksudnya. jadi biduan. Usia kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Tapi sebelum kelas 5 SD itu udah sering nyumbang-nyumbang lagu. Kalau misalkan lagi ada oke. acara di tempat aku, di kampung aku, acara nikahan ataupun apa ada organ tunggalnya, elektronnya gitu, aku biasanya langsung nyumbang gitu. Dan saking seringnya biasanya pemain-pemain kayak biduannya itu udah pada kenal aku. Karena udah sering. Alif nyanyi. Karena kan dulu kan oke. kecil banget anaknya. Iya. Jadi suka mereka dengar anak kecil nyanyi. Kayak kita kan sekarang kalau lihat anak kecil nyanyi yang ngebor-ngebor gitu. Iya, suka ya. Ya kayak video aku yang tadi. Iya. Yang gitu-gitu. Jadi kalau misalkan itu pasti udah langsung aku nggak perlu request lagi, udah langsung ini nih si Alif nih nyanyi udah gitu. Dan Terus, lagunya itu Lagu lagunya Perpisahan? bukan Apa? yang Bunda Inul. Goyang Inul. Goyang Inul itu. Terus akhirnya jadi mata pencarian sampai sekarang. Dan itu juga kebetulan menurut aku ini kan salah satu kelebihan waktu itu waktu kecil. Kan waktu kecil aku nggak tinggal sama mama kan, sama mama sama bapak, jadi tinggal sama nenek. Jadi menurut aku itu kelebihan aku waktu itu. Cuman itu kelebihan aku yang bisa menghasilkan. Akhirnya aku kembangkan, aku nyanyi. Alhamdulillah ada yang panggil. Setiap weekend gitu aku terima job buat nyanyi. Walaupun sebenarnya ya dari tempat aku ke lokasi Lokasi nyanyi itu jauh ya? lumayan jauh. Dan itu sendiri Kak. Terus akhirnya sekarang udah merantau nih ke Jakarta. Ini kali pertamanya Alif merantau atau sebelumnya udah pernah ngerantau? Sebelum ikut audisi? Belum pernah sih. Jadi ini pertama kali? Pertama kali dan dulu pernah pas audisi itu, tapi nggak merantau sih hitungannya. Pas berangkat audisi akademi berapa ya? Akademi 4 kalau nggak salah. Akademi 4 audisi di Jakarta terus nggak lolos Kak, karena waktu itu katanya belum cukup umur aku masih 14 tahun. Akhirnya aku akan berapa kali ikut ya? Akademi 3, 4, lidah pertama, lidah kedua baru lolos. Oh, banyak ya? Terus alasannya tahun depan coba lagi ya, apa namanya, umur kamu masih muda kok, gitu-gitu. Terus aku kayak berusaha buat kayak oh ya udah tahun depan karena berasa kayak ditungguin gitu, ditungguin tahun depan ya, gitu-gitu. Nah sekalinya pas lidah yang kedua ini Kak, aku tuh udah nyerah banget kayak udah deh kalau memang kali ini udah nggak lolos, karena kan dari akademi 3, 4, lidah 1, lidah kedua nih baru lolos, berarti 4 tahun dong. 4 kali audisi. 4 kali audisi, dan itu umur aku masih 15 tahun. Yang keempat kali umur berapa? 15? 16. 16. Terus tuh udah itu aku tuh kayak berasa alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku dikasih rezeki yang aku mau gitu loh. Ibaratnya yang aku impi-impikan dari dulu tuh ngelihatnya tuh karena Lesti sih. Kak Lesti. Kan dia kan pertama kan. Jadi kayak ngeliat dia tuh kayak pengen banget. Pengen banget jadi kayak Lesti gitu ya. Terus tuh sering banget di rumah kalau misalkan lagi nonton TV, lagi nonton akademi gitu, Lida. Sering gini. Pengen banget kayak kakak itu. Dulu lagu kakak senang banget aku dengar lagu Ilalang guys. Aku tuh sering banget kayak ih bagus banget Kak Aulia lagu Ilalang gitu-gitu. Jadi aku tuh guys dulu punya handphone, bukan handphone.
memori yang kecil itu loh. Aku sering masukin di MP3 yang MP3. kecil. Iya. Itu aku sering bawa kemana. Dan itu sebenarnya lagunya dangdut. Ada versi Putri, Aulia, Lesti, gitu-gitu. Oh, masukin ke MP3 iya, ya. sampai aku beliin loh di pasar malam. Jadi kalau misalkan pasar malam tempat aku kan malam Kamis, malam Minggu. Jadi kalau misalkan ada pasar malam, aku update tuh. Om ada lagu baru nggak? Dari Jual kaset gitu? jadi dijual lagu gitu loh, Kak. Oke. Jadi ingat banget dulu 5.000 itu dapat berapa lagu, 30 lagu apa berapa gitu. oke. Jadi aku tuh sering kayak, dan aku tuh ngisinya lagu-lagu dangdut. Gitu-gitu. Kan buat belajar juga pastinya kan? Lagu-lagu terbaru gitu, apa dari ada yang baru lagi nggak? Oh ini ada nih, jadi aku isiin, jadi aku dengerin gitu. Dan akhirnya lolos. Alhamdulillah di Terus, tahun 2019. Terus akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Merantau. Ingat nggak momen pertama kali kamu sampai ke Jakarta tuh gimana? Ingat. Jadi aku pertama kali ke Jakarta tuh norak banget. Gimana? Jadi kayak orang baru ngelihat kayak sesuatu yang wow gitu. Iya. Aku juga sih. Ya. Aku sampai kan waktu itu kan dijemput sama kru dari Indosiar. Aku ngeliat Jakarta sampai kayak gini, nempel di dinding kepala gini. Oh, serius Kak? Terus Mataku gini nih. Terus aku nanya terus kan ke bapaknya, Pak itu bagus ya Pak, itu di mana Pak? Pak ini di mana Pak? Bapaknya tuh sampai kayak, iya Neng, nanti ini ya, iya Neng, iya. Pak ini masih lama ya Pak? Karena kan Jakarta macet banget ya. Jadi tapi aku menikmati Kak waktu itu. Iya. Aku menikmati, aku ingat banget itu aku tiba di Jakarta itu, aku dari Samarinda siang, tibanya sore di Jakarta. Karena perbedaan jam dari Kalimantan sama Jakarta kan beda ya. Terus aku ngeliatnya tuh, Masya Allah Jakarta segede ini ya. Alhamdulillah bisa nginjak Jakarta, gitu-gitu. Nah dulu pernah Kak, tahun akademi 4 kalau nggak salah. Dan itu cuman setelah audisi pulang gitu. Tapi kan merantaunya pas 2019 ini. Yang benar-benar ngerantau banget kan. Pas sudah ditelepon lolos audisi, dan itu kemarin itu pas ditelepon itu pas posisi aku lagi nyanyi. Dan itu senang banget. Oh, lagi manggung Terus tiba-tiba ditelepon. Aku percaya nggak percaya kan? Iya. Karena kayak waktu itu udah pasrah kayak ya udahlah gitu. Karena udah 4 kali kan, 4 kali daftar gitu nggak pernah lolos. Terus akhirnya yang waktu itu aku udah berusaha kayak ya udahlah, kalau memang rezeki pasti dikasih. Kalau memang nggak ya udah berarti rezekinya di tempat lain gitu. Akhirnya ditelepon malam itu. Selamat ya kamu lolos buat ke tahap ini gini. Iya aku senang banget. Situ pas merantau, iya happy. 4 kali ikut audisi, terus yang terakhir alhamdulillah lolos. Perjuangan tidak mengkhianati hasilnya guys. Terus gimana akhirnya bisa lolos ke LIDA 2019, terus jadi juara 4 ya Alif waktu itu ya, juara 4. Terus akhirnya memutuskan untuk stay di Jakarta itu gimana? Pasti berat banget dong pilihannya. Salah satunya kan stay di Jakarta itu karena kontrak. Iya, kontrak sama Street waktu itu kan. Terus itu kedua karena aku pengen mempertahankan karir, terus masih pengen berkarir di Jakarta juga. Keluh kesahnya banyak banget kalau mau diceritain dari A sampai Z tuh bakal gak kelar nih Kak di sini. Momen susah deh. Momen susah. Apa momen yang paling susah menurut Alif saat Alif merantau? Aku pernah di satu posisi itu benar-benar aku sakit. Aku sakit itu kurang lebih 13 hari. Aku nggak tahu itu sakit apa. Sampai aku tuh pernah Kak, saking sakitnya aku nggak ada siapa-siapa waktu itu. Aku sendirian ke rumah sakit. Aku periksa dan waktu itu dokternya bilang ini nggak kenapa-napa, tapi aku ngerasain sakit. Dan itu aku ngerasa kayak aku nggak punya siapa-siapa, nggak ada keluarga gitu-gitu. Dan posisinya memang semua anak-anak waktu itu lagi semarak waktu itu, lagi pada keluar kota. Jadi jarang ada yang stay di situ. Dan di apartemen dulu ya. Dan nggak mau ngerepotin juga kan. Ada juga yang beberapa nggak berangkat, cuman kan jauh. Nah cuman pada saat di tempat tinggal aku yang dulu itu memang semuanya lagi pada nggak ada, dan itu aku ngerasa sedih banget. Terus tuh waktu itu benar-benar kayak megang uang aja tuh nggak ada gitu loh Kak. Jadi kayak kan karena kan kita kan kalau misalkan habis manggung tuh kan nggak
nggak pada hari itu iya, juga cairnya, iya, nggak langsung pasti turun. nunggu dulu Iya. gitu kan. Jadi apa namanya anak perantau ya Kak, Iya. ibaratnya kita kan juga kayak tulang punggung keluarga. Pasti kalau misalkan ada duit yang masuk harus dibagi buat ke kita, buat ke keluarga. Apalagi kita sendirian, kita harus butuh makan dong, butuh bayar listrik, air segala macam. Apalagi Kakak tahu kalau di tempat Apartemen. di apartemen kan harus bayar maintenance mahal kan. Menurut aku itu mahal ya. Iya. Karena kayak sebelumnya aku nggak pernah ngeluarin uang segini Segitu, gitu ya, loh. Kalau di kampung kan kita nggak ngeluarin uang sebanyak itu. Gitu. Pas di Jakarta tuh kerasa banget, apalagi sendiri. Jadi benar-benar ngerasa kayak bukan karena teman aku nggak ada, cuman kita lebih kayak nggak mau ngerepotin apa gitu-gitu. Itu sih. Ada lagi nggak sih momen yang menurut Alif sedih banget gitu, kayak berasa ini titik terendah gue Iya. nih. Nah, terus kalau untuk itu banyak sih Kak, karena kan orang ngelihatnya aku kan selalu senang. Iya, Selalu ceria, selalu aku nggak pernah ngeliatin kalau aku tuh lagi sedih, aku tuh lagi kenapa. Aku selalu ngeliatin yang positif-positif aja, yang bahagia-bahagia. Nah, karena mungkin orang ngelihat aku tuh kayak gitu, jadi untuk aku tuh kayak nggak takut juga sih, cuman kayak pengen ngomong. Karena mungkin orang merasa aku selalu bercanda, jadi orang bawanya bercanda terus nih. Jadi ada saatnya aku pengen ngomong serius, pengen curhat, orang tuh bercanda. Jadi aku kayak mau cerita, akhirnya nggak jadi gitu. Jadi akhirnya aku pendam semua gitu. Jadi kadang aku nangis sendiri. Jadi kadang kayak susah banget ya kita dilihat orang tuh selalu ceria, padahal kita juga punya masalah. Kita juga pengen tempat cerita gitu-gitu. Jadi kebanyakan aku pendam sendiri kayak gitu. Kalau dari perjalanan karir, apa yang menjadi titik terberat Alif? Karir. Apa ya? Banyak sih Kak lika-likunya. Salah satunya apa? Salah satunya di dunia entertainment ini kan persaingannya sangat kuat ya. Apalagi di pokoknya di dunia kita ini ya begitulah guys ya. Cukup kita yang tahu ya kan dunia entertainment ini bagaimana. Gimana ya? Menurut aku Untuk mempertahankan eksistensi gimana ya? atau apa? Aku tuh kan dikenal orang sebagai aku yang ceria, aku yang kocak, aku yang gila gitu-gitu. Jadi aku lebih mempertahankan itu sih. Jadi orang taunya banyak yang tahu, banyak yang nggak tahu aku nih penyanyi. Jadi taunya, maksudnya gimana ya? Pelawak gitu. Iya, orang taunya sebenarnya orang tahu. Jadi orang jadi lupa aku tuh penyanyi. Jadi aku tuh pelawak gitu loh. Jadi orang tuh orang kenalnya aku tuh sebagai pelawak gitu loh. Jadi aku lebih mempertahankan itu sih. Oke, kalau momen susahnya tadi kita udah dengar. Kalau hal-hal positif nih yang Alif dapetin saat di perantauan. Hal-hal positif banyak banget juga. Semuanya pasti ada suka dan dukanya, guys. Tapi kalau Alif ini ya, dia mah positif terus guys. Maksudnya anaknya rajin. Aku kalau ke rumah Alif tuh selalu seneng banget karena Alif tuh bersih banget orangnya. Aku kalau tidur tempat Alif tuh udah kayak merasa apa ya, kayak harum surga kayak gimana ya. Pokoknya beda gitu. Kalau sama di tempat aku kan pasti adalah kotor-kotornya gitu kan. Aku nggak yang rajin-rajin banget juga, walaupun nggak suka kotor juga. Tapi Alif lebih rajin lagi. Jadi nggak, aduh gimana ya, clean banget guys. Kamu kalau datang ke rumahnya dia udah apa ya, bawaannya tuh adem, nyaman, karena dia rajin banget orangnya, positive vibes banget sih menurut aku. Jadi itu tuh hal-hal dia tuh udah positif banget sebenarnya orangnya gitu. Iya. Tapi kita harus cari tahu lagi nih apa lagi yang Alif dapetin selama di perantauan. Banyak sih. Salah satunya kenal sama Kak Aul yang tadinya nonton cuma di TV guys, kayak pengen ketemu ini, pengen ketemu itu gitu-gitu. Sekarang itu akhirnya jadi teman, jadi bestie. Terus tuh orang yang penting kayak misalkan artis-artis besar kayak contoh Mak Soimah, Bunda Inul gitu-gitu, Roma Irama. Oh iya benar. Alif juga lagi kerja sama kan sama Mak Soimah kan? Alhamdulillah.
Alif ini salah satu anak yang disayang Mae guys, karena dia lucu. Karena dia lucu banget, terus anaknya ya tadi Aulia bilang, jadi dia punya positive vibes. Jadi orang-orang tuh kalau lihat dia tuh bawaannya ceria. Jadi akhirnya kalau dia ada masalah, orang nggak ngelihat masalahnya dia. Orang nggak mau tahu itu. Yang penting dia harus ngelawak kayak gitu. Terus ada lagi ya? Ketemu orang-orang penting, terus tuh ketemu orang-orang hebat kayak misalkan ketemu klien yang bener-bener ya kita nggak sangka-sangka akhirnya bisa kenal sama orang ini gitu-gitu, banyak sih. Terus tuh menurut aku bukan haus dihargai ya atau di itu enggak. Untuk sekarang ketika ketemu sama orang yang tahu kita tuh lebih dihargai, lebih pokoknya lebih nggak kayak dulu ada value-nya lah ya. Kalau dulu kan kita dipandang sebelah mata Kak, apalagi biduan kan, penyanyi. Jadi orang ngira tuh, biduan dangdut gini, murahan apa segala macam gitu-gitu. Nah, sekarang tuh aku membuktikan bahwa ini loh aku yang dulu kamu hina, ini loh aku yang dulu kamu pandang sebelah mata gitu-gitu. Seru ya gambar hari ini. Lika-likunya kalau jadi penyanyi dangdut pasti kakak ngerasain juga kan dulu banyak. Gimana. Terus tuh sebelum DA ini pasti orang juga sebelumnya kayak ngeliat kita tuh gimana gitu kan. Setuju. Aku juga gitu dulu tuh pokoknya dilihat orang tuh kayak nggak berarti aja gitu. Dari semua lika-liku yang Alif rasakan selama berkarir, selama tinggal di perantauan, apa yang ada di benak Alif ketika Alif mendengar nama Alif Aulia? Seorang seperti apa dia? Alif Aulia. Seseorang seperti apa dia? Alif Aulia itu orangnya ya ceria, selalu bahagia, selalu menebarkan pokoknya kegilaannya dia, selalu berusaha untuk menghibur orang. Padahal mau nangis. Alif Aulia ini selalu berusaha untuk menyenangkan orang guys. Tapi belum tentu orang bisa menyenangkan dia. Kita selalu berusaha menghibur orang. Sebenarnya orangnya cengeng tahu kayak sekarang. Iya, jadi kayak orang kan ngeliatnya kita happy terus apa gitu-gitu. Pokoknya ya itu anaknya tuh selalu banyak mendem sendiri, terus apa-apa tuh berusaha buat nggak ngerepotin orang kayak gitu-gitu sih. Ya intinya yang orang tahu kan ya gila aja, kocak aja gitu. Yang ininya nggak usah perlu orang tahu deh, tuh udah. Jadi kalau Alif ini ya guys, aku udah cukup lama juga kenal Alif. Apa ya, Alif tuh menurut aku anaknya kuat banget sih. Aku kuat, tapi kuat lagi dia. Jadi dia, kalau aku tuh kadang-kadang masih bisa nunjukin gitu. Aku kalau lagi sedih, kalau lagi ada masalah, aku masih bisa liatin itu ke orang-orang. Justru orang-orang masih bisa ngerasain kalau gue lagi ada tiba-tiba beda nih. Orang tuh bisa. Tapi kalau Alif tuh enggak, kita benar-benar nggak bisa ngebaca dia. Jadi dia benar-benar. Jadi orang harus nanya dulu baru tahu. Iya, jadi dia benar-benar pandai banget untuk nyimpan semua masalah dia gitu. Jadi aku salut sih sama Alif, terus dia juga benar-benar tulang punggung keluarga guys. Jadi aku tahu banget perjuangan Alif seperti apa untuk karir dia selama di Jakarta ini gitu. Tapi ya mau gimana ya, namanya kita ini juga satu dunia entertain gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita bantu juga gitu. Kadang-kadang bingung juga gitu, kita mau bantu sesama teman tuh bingung gitu, karena gimana ya, susah sih ngejelasinnya gitu. Aku pernah banget kayak itu ke Aul juga kayak ini dong, ini si Alif, ini dong si Alif, ini anaknya ini. Ya cuman ya begitulah dunia entertainment guys. Intinya kita sebagai teman tetap hanya bisa untuk selalu merekomendasikan gitu ke orang-orang gitu. Karena itulah beruntungnya kita punya teman, kita punya relasi tuh seperti itu. Karena kan nggak semua juga hal-hal yang
apa ya bisa kita jangkau dengan tangan kita sendiri gitu. Hanya bisa membantu secara lisan dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi untuk Alif udah luar biasa sih. Untuk sampai di titik ini tuh Alif udah sangat luar biasa. Tapi terkadang juga kayak pengen nyerah, capek gitu. Ya Allah capek banget. Cuman aku selalu kalau misalkan lagi di titik pengen nyerah, pengen kayak udah deh gitu. Cuman aku langsung ingat keluargaku. Aku kan kayak nenek, bahkan keponakanku sekolah, mamaku, rumah semuanya aku yang tanggung. Iya, Dan guys. aku tuh sebenarnya mau dibilang kuat, nggak kuat-kuat juga ada nangisnya. Mau dibilang lemah, tapi aku bisa berdiri hingga saat ini gitu loh. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Dan aku selalu percaya bahwa Allah itu nggak bakal ngasih kita cobaan di luar batas kemampuan kita. Jadi ya udah dijalanin aja gitu. Aku cuman berdoa, ya Allah kalau memang ini jalan yang kamu berikan buat aku, tolong kuatkan aku untuk menghadapi semua ini agar aku bisa melewati semuanya. Paling aku doanya kayak gitu aja sih. Gitu guys. Sedih juga. Ya. Apa sih hal yang paling berat banget sepanjang karir Alif menjadi penyanyi dangdut yang sampai Alif tuh ngerasa ya Allah kok gini banget ya gitu? Sering Kak kayak gitu. Kembali lagi kan di dunia entertainment ya. Kita nggak bisa yang namanya kita udah pengen nih expose segala apa yang kita bisa. Aku pengen keluarin, aku bisa begini, aku bisa begitu. Tapi kalau misalkan di sisi lainnya yang berasa kayak nggak nge-support kita, nggak yang ikut serta buat semangatin kita, begitu ya. Gitu sih. Jadi itu yang paling hal terberat menurut Alif, karena di samping kita ingin terus mencoba, terus mengekspor, tapi di sisi lain ya ada orang yang apa ya, yang mungkin karena nggak tahu alasan apa, maksudnya orangnya tuh nggak bisa nge-support kita gitu kan. Kita kan nggak tahu isi hati orang apa. Iya gitu. benar. Dulu tuh aku tuh sering banget kayak, aku tuh kenapa sih? Alif tuh kenapa sih? Namanya kenapa sih? Gitu-gitu. Aku berusaha untuk klarifikasi pun, ya percuma. Pandangan orang semua kan berbeda-beda ya. Percuma. Dan sampai saat ini pun aku merasa ya udahlah, orang mau mikir aku tentang Alif Aulia itu gimana, mau aku gimana, ya udah terserah gitu. Yang penting sekarang aku berusaha untuk tetap menebarkan yang baik-baik, yang gila-gila aja, yang positif-positif aja. Aku nggak nyenggol-nyenggol orang, nggak mukul orang. Ya udah aku jalanin aja. Pasti ada ininya lah ke depannya. Dari semua apa ya tadi titik berat Alif selama berkarir, pernah nggak sih ada hal-hal yang menurut Alif tuh yang mungkin biasanya oke, aku bisa nih ngejalaninnya, tapi ada satu hal yang Alif rasa di mental aku udah bener terganggu nih gitu, ada nggak? Lebih ke omongan orang sih. Gimana ya, aku pernah sampai kayak stres banget karena aku ngerasa aku nggak melakukan hal itu. Tapi tuduhan-tuduhan tuh ada, itu yang buat aku drop. Itu yang buat aku akhirnya yang kayak tadi, aku mencoba untuk klarifikasi, tapi balik lagi sisi pandang orang tuh kan beda-beda ya. Aku berusaha buat, nggak cuman aku, contoh kayak Kak Aul pun begitu kan, ke teman-teman yang lain pun begitu, berusaha menjelaskan anak ini kayak gini loh, anak ini begini. Cuman kan di sisi pandang orang kan kembali lagi berbeda-beda. Nggak semua orang bisa kita paksa untuk suka sama kita apa gitu. Dan itu sih omongan orang sih biasanya. Tapi itu dulu. Tapi kalau untuk sekarang aku udah bodo amat. Jadi pernah dapat masalah gitu ya dari omongan orang yang membuat mental Alif terganggu. Yes, dan itu aku sampai kayak bener-bener aku harus apa gitu. Aku sampai berusaha buat klarifikasi pun mereka nggak ada artinya juga. Nggak ada artinya. Jadi aku merasa akhirnya aku kayak introspeksi diri. Aku nggak ada kok. Kalau memang aku memang salah, kasih tahu lah gitu loh.
apa yang hal yang buat kalian tuh nggak suka sama aku, hal yang buat kalian tuh kenapa begitu ke aku gitu loh. Kan aku bisa dikasih tahu dan aku bisa perbaiki itu. Cuman kan sejauh ini nggak ada gitu loh. Jadi aku nggak nemu nih apa gitu, dan aku nanyakan langsung pun nggak ada gitu. Jadi kayak oh ya udah. Tapi itu dulu kan. Kalau sekarang mah udah. Sekarang udah ya udah bodo amat. Bodo amat. Kalau boleh tahu sumber kekuatan Alif nih ketika selama berkarir ya, ketika semua orang nih kan pengen jadi nomor 1 nih. Apa yang menjadi sumber kekuatan Alif sampai saat ini? Alif kayak masih bisa bertahan, masih bisa terus berjuang. Sekarang sih menurut aku udah nggak mau lagi yang berlomba-lomba pengen jadi yang nomor 1 gitu-gitu. Intinya sekarang aku lebih untuk ya udah jadi diriku sendiri, jadi versi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, memperbaiki apa yang salah, memperbaiki yang sebelum-sebelumnya mungkin yang orang nggak sukai dari aku, mungkin aku berisi apa segala macam. Jadi aku rubah itu jadi lebih kayak oh ternyata orang nggak suka aku yang kayak gini-gini gitu loh. Terus apa tadi pertanyaannya? Sumber kekuatan. Sumber lupa aku. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan aku keluarga, teman-teman. Ya keluarga, teman-teman. Sumber kekuatan aku karena aku berpikir sumber kekuatan keluarga aku ya aku. Sumber kekuatan aku ya keluargaku. Gitu. Jadi aku harus berjuang, harus berusaha buat mereka, walaupun bagaimana mereka juga semua mengharap aku, begitupun aku mengharap mereka juga gitu loh. Dan teman-teman pun begitu. Terus tuh untuk teman-teman yang di Samarinda juga begitu. Jadi kayak support ya. Tapi lebih ke keluarga sih. Aku melihat bahwa aku kuat dan aku berdiri di perantauan ini sendirian. Aku hadapin semuanya sendirian dan aku nggak pernah cerita loh Kak. Aku nggak apapun dari dulu aku merantau di Jakarta ini. Aku nggak pernah ceritain sedikit pun masalah aku apa. Aku lagi kenapa? Aku lagi sakit atau enggak? Aku nggak pernah ngomong. Biar mereka tuh nggak sedih. Bahkan mereka aku sakit pun mereka nggak tahu aku gimana, aku lagi drop, aku lagi stres, mereka nggak tahu. Cukup mereka tahu aku di sini baik-baik aja karena aku nggak mau mereka tuh mikir aku kenapa-napa di sini kayak Tapi gitu. kamu harus mikirin diri sendiri juga loh. Ya sih, penting juga sih menurut aku. Cuman gimana ya Kak, aku tuh kayak mikir apa ya, nggak perlu deh yang jelek-jeleknya biar aja, yang sakit-sakitnya biar aja aku telan sendiri kayak gitu loh. Aku nggak mau sampai keluarga aku ikut khawatir mikirin aku gitu. Kecuali memang aku betul-betul udah nggak sanggup baru. Jadi aku tuh anaknya sebenarnya lebih banyak mendem, aku nangis karena iya udah yang bisa apa namanya ngerasain itu cuma kita gitu loh. Dan ya udah jalanin aja sampai sabar gitu. Apa nih yang udah Alif capai dari selama Alif berkarir sampai Alif tuh bangga gitu sama diri sendiri? Yang aku capai itu alhamdulillahnya belum yang terlalu gimana-gimana juga sih Kak. Untuk saat ini alhamdulillah kemarin itu udah naikkan rumah nenek. Wah. Jadi rumah nenek aku tuh banjir. Banjir. Jadi dapat bantuan dari kepala desa situ buat dinaikin, tapi buat perlengkapan semua itu aku yang beliin dan itu rumah nenek aku tuh termasuk besar waktu itu, dan itu biayanya juga lumayan. Ini itu satu, terus kedua kan aku semua membiayai keluarga itu salah satu pencapaian aku juga. Ya, dan aku merasa bahagia bahwa walaupun aku belum bisa memberikan yang lebih tapi setidaknya apapun mereka minta aku usahakan. Aku berusaha kayak ya aku bisa, ya aku tuh mereka minta bantuan kayak gitu, aku senang, bahagia gitu. Dengan di umurku sekarang aku bisa bantu keluargaku. Ya, setuju. Dan semoga kedepannya bisa kasih yang terbaik dan lebih lagi. Wah,
Jadi emang Alif ini tipe yang sayang banget sama keluarganya guys. Jadi dia benar-benar mentingin keluarganya juga. Yang aku tahu Alif juga selalu ngebantuin. Yang menurut aku yang ada beberapa hal yang mungkin itu bukan tanggung jawab Alif, tapi Alif seneng gitu. Ya apa ya, luar biasa sih sosok Alif ya menurut aku, karena aku aja tuh aku aja nggak mungkin bisa gitu ngelakuin seperti Alif, seikhlas Alif gitu. Aku aja belum bisa gitu, tapi Alif tuh luar biasa banget. Ada juga orang-orang yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia, tapi ya dia tetap ngebantuin, tetap ngebiayain gitu. Luar biasa. Terakhir nih Alif, apa yang mau Alif sampaikan untuk diri Alif sendiri, dan mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang sama juga ceritanya sama Alif atau yang sedang berjuang sekarang dan yang pastinya sedang menonton di rumah. Untuk pesan buat Alif Aulia, tetap semangat. Semoga kamu selalu kuat, selalu sabar menghadapi apapun yang menerpa kamu. Selalu berusaha menebarkan positif-positifnya kepada orang. Tetap kocak gila, yang sakit-sakitnya dipendam aja, nggak apa-apa. Terus itu untuk teman-teman semuanya mungkin yang di luar sana, kalian udah denger tadi ceritaku gimana, pertanyaan Kak Aul, ya balik lagi, Allah nggak bakal ngasih kalian cobaan di luar batas kemampuan kalian, jadi sabar aja. Semua ada hikmahnya, apapun yang kalian lewati itu pasti semua ada hikmahnya, dan aku ngerasain itu sih. Dan lebih ke ikhlas ngejalaninnya, bahwa nggak boleh. Kadang kan kita dikasih ujian tuh kayak nggak terima, kayak hidup tuh nggak adil banget ya Allah. Cuman aku tuh berusaha kayak ya udah ikhlas, ya udah jalanin juga, ya udah kayak gitu guys. Jadi untuk teman-teman semua, hari ini banyak banget kita bisa petik hikmah dari seorang Alif Aulia, perjuangan dia, kekuatan dia, keikhlasan hatinya. Jadi untuk teman-teman di rumah juga harus tetap berusaha, harus tetap semangat, harus tetap ikhlas juga. Apalagi yang masih punya keluarga harus tetap selalu sayang. Apapun itu story dari keluarga kita harus tetap dibantu juga. Kalau bisa kita punya rezeki lebih, oke? Terima kasih untuk teman-teman yang dari awal sampai akhir sudah nonton podcast Diary, dan makasih banyak untuk Alif udah mau cerita di sini. Makasih Kak Aul. Sama-sama. Dulu aku juga sering banget tahu guys cerita-cerita sama Kak Aul. Iya, karena dulu dulu kan sering kerja bareng ya, jadi kayak sering sama-sama sharing-sharing cerita-cerita gitu. Makasih jadi banyak. sedikit banyaknya Kak Aul juga tahu. Betul. Makasih banyak untuk Alif udah mau berbagi di podcast Diary. Mudah-mudahan nanti ada next episode lagi ya. Topiknya beda, tapi topiknya ya kan. Makasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share-nya, oke? Terima kasih semuanya. Podcast Diary. Kira-kira bahas apa sih? Bye.